Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 1016 sampai bab 1020. Ngomong-ngomong, masih ada satu tempat yang belum saya periksa. King Long tiba-tiba menelepon. Mereka mencari di setiap sudut kota. Hanya ada satu tempat yang tidak diperiksa, Yunting Group. King Long bergegas ke Yunting Group dan menemukan Wang Sunyi. Ternyata setelah kembali ke Yunting Group, dia langsung bersembunyi di gudang. Tempat paling berbahaya menjadi tempat teraman. Segera, Wang Sunyi dibawa ke Ye Junlin. Ngomong-ngomong, ada Han Ying. Kamu, Ye Junlin, apa yang akan kamu lakukan? Aku memperingatkanmu, Li Ziranlah yang merayuku dan tidak ada hubungannya denganku, Wang Sunyi berkata dengan hati nurani yang bersalah. Boom. Mendengar ini, Ye Junlin hampir menyemburkan api. Di depannya, dia juga menjebak Ziran. Bisakah kamu berhenti berakting? Ye Junlin menahan amarahnya dan bertanya dengan dingin. Akting? Drama macam apa yang kamu akting? Biar ku beritahu. Semuanya dipaksa oleh Li Ziran. Dia ingin aku bercerai, tapi aku menolak. Jadi dia mengancamku dengan kehamilan. Hei, aku punya keluarga. Kenapa? Bisakah kamu setuju dengannya? Wang Sunyi terus berbohong tanpa mengubah wajah atau hatinya. Bahkan Han Ying juga menggema. Ye Junlin, apa maksudmu? Mengapa kamu menangkapku? Biarkan aku pergi secepatnya. Kalau tidak, kamu tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Dan mengapa kamu menangkap Tuan Wang? Ini salah Li Ziranlah yang tidak ada hubungannya dengan orang lain. Ye Junlin memelototinya dan berkata, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Aku akan memberitahunya dulu. Apakah kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya? Ye Junlin menatap Wang Sunyi dan bertanya, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Saya tahu Anda mencoba membela Li Ziran. Tapi itulah kenyataannya. Apa yang bisa saya lakukan? Ye Junlin mengangkat satu jari. Saya akan memberikannya lagi kepada Anda. Satu kesempatan, sama saja jika Anda memberi saya 10 peluang lagi. Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Kata Wang Sunyi. Bang, tiba-tiba Ye Junlin berbalik dan meninju wajah Wang Sunyi. Puff, dalam sekejap, darah berceceran, dan semua gigi Wang Sunyi terlepas. Wang Sunyi pingsan bahkan sebelum dia sempat berteriak. Biarkan dia bangun. Puff, sebuah baskom berisi air dituangkan ke wajah Wang Sunyi, dan dia terbangun dari rangsangan tersebut. Dia memandang Ye Junlin dengan ngeri dan berkata, sudah kubilang Ye Junlin, tidak peduli bagaimana kamu mengalahkanku, aku tidak akan pernah menuruti keinginanmu. Han Ying juga berkata dengan marah, ya, itu benar. Jangan pernah berpikir tentang menggunakan Ye Junlin, kekerasan membuat kita menyerah. Biar ku beritahu, itu tidak mungkin. Ye Junlin memandang mereka berdua dan bertanya, apakah kamu masih tidak akan mengatakannya? Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu bicarakan ketika tidak ada apa-apa? Istrimu menyebalkan. Ketika majikannya merayu Tuan Wang, dia benar-benar Panjin Lian modern. Saya sebenarnya bekerja di bawahnya. Sungguh memalukan dalam hidup saya. Hal semacam ini perempuan jalang itu harus mati. Kata Han Ying dengan marah. Wang Sunyi juga mengikuti. Ya, benar. Istrimu yang merayuku itu bukan urusanku. Sejujurnya, aku mengambil banyak video dan foto istrimu. Hahaha, kata Ye Junlin. Mor dengan lengkungan yang kejam. Niat membunuh yang haus darah melintas di matanya. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu keluar dan lihat. Mendengar suara Ye Junlin, Wang Sunyi dan Han Ying datang ke pintu selangkah demi selangkah, membuka pintu, dan melihat keluar. Saat melihat ini, mereka berdua tersentak, dan wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Karena mereka melihat ratusan orang berlutut di luar, semuanya berlumuran darah. Adegan ini membuat takut Wang Sunyi dan Wang Sunyi. Bagaimana kabarnya? Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini Han Feng.
Ini Wu Heide. Wang Sunyi dan keduanya terkejut saat mendengar Ye Junlin memperkenalkan identitas orang-orang ini. Inilah orang-orang yang terlibat dalam insiden Li Ziran. Apakah mereka semua sudah ditangkap? Apa identitas Ye Junlin? Begitu pintar, mereka semua mengatakan yang sebenarnya. Kata Ye Junlin, bagaimana denganmu? Ye Junlin dipenuhi dengan aura pembunuh yang melonjak, yang membuat Han Ying dan Wang Sunyi terengah-engah. Keduanya saling memandang dan berkata, kami mengatakan yang sebenarnya. Mereka sudah bisa memperkirakan betapa menyedihkan konsekuensinya jika mereka tidak memberitahu. Orang baik tidak langsung menderita kerugian. Ya, katakan yang sebenarnya, faktanya, kami dipaksa oleh orang lain untuk menjebak Li. Ye Junlin mengangguk, baiklah, lanjutkan. Dia memberi saya uang dan mengancam saya dengan keluarganya untuk menjebak Li. Singkatnya, mereka bertanya saya untuk masuk dan keluar hotel beberapa waktu yang lalu, dan mencetak pesanan pembelian dan invoice atas nama perusahaan, lalu meminta Tuan Li untuk menandatanganinya. Ini sama dengan mengonfirmasi bahwa Tuan Li dan saya masuk dan keluar dari hotel bersama-sama, Wang Sunyi dan Han Ying. Semuanya telah dijelaskan, termasuk beberapa detailnya, semuanya dijelaskan satu persatu. Tuan Ye, tolong lepaskan kami semua sudah mengaku. Wang Sunyi dan Han Ying menangis. Ye Junlin bertanya sambil tersenyum, sudahkah kamu merekamnya? Suzaku mengangguk, ya, semuanya direkam. Ye Junlin memandang Wang Sunyi dan Han Ying dengan kejam dan berkata sambil tersenyum, saya katakan sebelumnya bahwa kesempatan terakhir saya sudah memberikannya kepadamu, kamu tidak menghargainya. Apa maksudmu? Wajah Wang Sunyi berubah drastis. Tidak ada warna di wajah Han Ying. Tidak, kami sudah menjelaskan semuanya. Kata Han Ying, kalau begitu aku sudah memberimu kesempatan. Ye Junlin tersenyum, meninggalkan ruangan bersama Suzaku, dan mengunci Wang Sunyi dan Han Ying di sini. Pada saat ini, 7 atau 8 anjing ganas tiba-tiba menyerbu masuk dari luar pintu. Melihat Han Ying dan Wang Sunyi, mata anjing ganas ini dipenuhi cahaya redup. Bang, Suzaku menutup pintu rapat-rapat. Guk guk guk, lalu semburan jeritan terdengar dari dalam ruangan. Itu berlangsung setengah jam, dan akhirnya tidak ada suara. Meskipun Wang Sunyi dan keduanya tidak mati, mereka penuh luka. Beberapa daging di tubuhnya terkoyak secara paksa. Mereka terus mengejang kesakitan dan pingsan berulang kali. Ini dianggap sebagai hukuman bagi mereka berdua. Sampai jam 8 pagi, Guan Liuyan bahkan tidak menghubungi media besar, dan dia sudah panik. Kolonel yang menjadi semakin panik. Apakah dia menemukan semua orang? Tidak mungkin, saya telah disembunyikan oleh mereka. Tidak mungkin menemukannya dengan kemampuan grup Yunting. Kata kolonel yang, orang-orang kami baru saja mengirim pesan yang mengatakan bahwa Wang Sunyi juga hilang. Dia jelas bersembunyi di grup Yunting. Kata Guan Liuyan, lihat, semua media besar dan kantor surat kabar secara kolektif telah bersuara. Pada saat ini, asisten itu tiba-tiba berteriak. Semua orang terkejut melihat pesan membanjiri layar. Kebenaran tentang insiden Li Ziran, berikan keadilan padanya. Setelah mengklik berita, itu adalah kebenaran dari keseluruhan kejadian. Media besar mengungkapkan kebenarannya dan meminta maaf kepada Li Ziran. Pihak-pihak yang terlibat, Wang Sunyi, Han Ying dan lainnya, semuanya mengakui fakta memfitnah Li Ziran. Kebenaran terungkap, keluhan Li Ziran sepenuhnya hilang. Keadilan diberikan kepada Li Ziran. Li Ziran menghela nafas lega. Baik keluarga Li dan Zhao juga menghela nafas lega. Setelah media besar meminta maaf, mereka tiba-tiba memulihkan citra Li Ziran. Dia pasti hamil, tapi anak itu milik Ye Junlin. Dan dia akan segera menikah lagi dengan Ye Junlin. Media juga mengumumkan tanggal pernikahan secara kebetulan. Suatu saat, kabar pernikahan Ye Junlin dan Li Ziran sempat tersebar luas. Itu adalah hal yang baik bagi Li Ziran. Pertama, perusahaan memperluas pengaruhnya. Kedua,
Tidak ada yang bisa mempengaruhi pernikahannya dengan Ye Junlin. Ada yang senang dan ada pula yang sedih. Beberapa orang bahagia, sementara yang lain secara alami mengalami depresi dan sedih. Lawan Li Ziran adalah yang paling tertekan. Li Ziran terlempar ke dalam jurang, tapi dia masih bisa menariknya kembali. Apakah ini baik? Yang paling menyedihkan adalah Guan Liuyan dan kepala sekolah Yang. Apakah Ye Junlin begitu mampu? Bisakah dia melakukan semua ini? Bagaimana dia menemukan Wang Sunyi dan yang lainnya? Bukankah kita memblokir semua informasi? Kepala sekolah Yang berkata dengan terkejut. Kami meremehkan dia. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ye Junlin bisa menebak itu kita. Dia mungkin akan datang kepada kita untuk membalas dendam. Guan Liuyan tiba-tiba panik. Menurutku Ye Junlin tidak sesederhana itu. Bukan hanya bos dari Yunting Group, dia mungkin lebih kuat. Dia memahami Ye Junlin. Dia adalah orang yang harus membalas dendam. Dia tidak akan membiarkan dirinya dan orang lain pergi dengan mudah. Kolonel Yang berkata dengan nada menghina, jadi apa? Kami telah sepenuhnya mengabaikan hubungan kami dengan orang-orang seperti Wang Sunyi, dan dia tidak dapat menemukan bukti substantif apapun. Apa yang dapat dia lakukan terhadap kami? Terlebih lagi, ini adalah grup Ling Tian. Apa yang bisa dia lakukan? Tidak peduli seberapa kuatnya dia, bisakah dia melawan keluarga Ye? Guan Liuyan menghela nafas lega. Itu benar, di mata keluarga Ye, tidak peduli seberapa kuat dia adalah seperti semut. Yang kepala sekolah tampak tenang, jadi, santai saja, dia tidak bisa datang, dia hanya bajingan. Apakah kamu masih ingin melawan seluruh keluarga Ye? Di depan gedung Jinlong, Ye Junlin dan Qilin tiba. Berhenti? Apakah kamu punya janji? Masuk saja. Penjaga keamanan di pintu segera menghentikan Ye Junlin dan keduanya. Ye Junlin tersenyum dan berkata, saya di sini untuk membunuh orang. Mengapa saya harus membuat janji? Apa? Beberapa murid penjaga keamanan menyusut dan mereka memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Beranikah kamu datang ke grup Ling Tian untuk membunuh orang? Apakah ini keberanian seekor macan tutul yang ambisius? Berhenti? Kamu berani datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Kamu mencari kematian. Kata satpam itu dengan marah. Pukul. Ye Junlin mengucapkan satu kata, dan Qilin mengambil tindakan. Qilin menghancurkan dan menyapu seluruhnya, dan masuk ke gedung Jinlong sendirian. Ye Junlin berjalan di belakang, merokok, dan ada orang yang meratap di kakinya. Kantor presiden ada di lantai 37, telepon, Ye Junlin berkata dengan tenang. Ye Junlin dan Qilin langsung dari lantai pertama ke lantai 37. Ada ratusan penjaga keamanan di gedung Jinlong yang mencoba menghentikannya, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali. Suara ratapan mereka terdengar di mana-mana, di kantor presiden. Kepala sekolah Yang dan Guan Liuyan berkumpul, mendiskusikan tindakan pencegahan. Ye Junlin, jika dia orang pintar, tidak akan langsung mendapat masalah. Kata Guan Liuyan sambil tersenyum, Bang. Retak, namun saat berikutnya, pintu kantor ditendang hingga terbuka dan hancur berkeping-keping. Gerakan besar itu membuat takut semua orang. 2 orang masuk dari luar. Salah satunya adalah Ye Junlin. Butuh waktu puluhan detik bagi kepala sekolah Yang, Guan Liuyan, dan yang lainnya untuk bereaksi. Kenapa kamu ada di sini? Kamu Junlin. Guan Liuyan menelan ludahnya dengan susah payah. Di mana penjaga keamanan? Mengapa semua pemalas ada di sini? Apakah kalian bekerja untuk mencari nafkah? Kepala sekolah Yang segera memanggil penjaga keamanan. Tapi tidak ada yang menjawab sama sekali. Oh, penjaga keamanan, mereka semua berbaring di luar, apakah ada yang salah? Tanya Ye Junlin. Kamu. Kolonel Yang melihat senyum polos Ye Junlin dan merasa sedikit takut. Ye Junlin mendekati kursi dan duduk. Bangunlah, ini tempat dudukku. Apakah ini tempat kamu harus duduk? Tegur Kolonel Yang, tapi ketika dia melihat mata Ye Junlin yang menakutkan,
kepala sekolah yang menutup mulutnya dengan patuh. Apakah kamu tahu mengapa aku datang kepadamu? Ye Junlin bertanya. Kepala sekolah Yang dan Guan Liuyan menggelengkan kepala, tetapi mereka semua tampak bersalah, dan mereka tidak dapat menyembunyikannya. Kamu benar-benar tidak tahu? Ye Junlin bertanya. Aku tidak tahu, semua orang menggelengkan kepala. Pada saat ini, Ye Junlin tiba-tiba menarik kolonel yang di depannya dan menekan kepalanya ke meja. Bang, dia meraih layar komputer dan memukul kepala-kepala sekolah yang dengan keras. Retak, saat darah berceceran, tampilan layar meledak. Adegan ini membuat takut semua orang, khususnya, teriakan kepala sekolah yang membuat Guan Liuyan dan yang lainnya berdebar-debar. Apakah kamu tidak tahu? Ye Junlin bertanya lagi. Tidak, aku tahu, aku tahu. Sebelum ada yang bisa berbicara, kepala sekolah yang sudah berteriak. Tetapi Tuan Ye, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kepala sekolah yang mulai menyangkalnya, itu tidak ada hubungannya denganmu. Guan Liuyan, menurutmu apakah itu ada hubungannya denganmu? Ye Junlin bertanya. Tidak. Aku tahu kamu akan meragukan kami, tapi sebenarnya bukan kami. Kami adalah grup Ling Tian, dan keluarga Ye ada di belakang kami. Apakah kami akan melakukan hal seperti itu? Kata Guan Liuyan. Iya, betapa mulianya kita. Bagaimana kita bisa melakukan hal seperti itu? Yang lain bertanya satu demi satu. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganmu, kan? Ye Junlin bertanya. Tidak. Tidak, semua orang menggelengkan kepala. Puff, Ye Junlin tiba-tiba mengambil pena tanda tangan dan memasukkannya ke telapak tangan Kolonel Yang. Kolonel Yang menjerit memilukan. Guan Liuyan dan yang lainnya sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan berkeringat dingin. Apakah ini relevan? Ye Junlin terus bertanya. Meskipun Guan Liuyan dan yang lainnya ketakutan, mereka mengertakkan gigi dan bersikeras, tidak. Qilin, bawakan pisaunya. Ye Junlin mengulurkan tangannya dan berkata. Qilin mengeluarkan pedang khusus. Ye Junlin memegangnya di tangannya dan memainkannya. Dia memandang Qilin dan bertanya, terakhir kali, berapa kali saya memotong mata-mata dari negara musuh sebelum saya bisa menceritakan semuanya? Qilin berpikir sejenak dan berkata, saya ingat saat itu 328 terpotong, itu adalah orang terberat yang pernah saya lihat. Seorang pria memiliki begitu banyak luka di tubuhnya sebelum dia mengakui semuanya. Ye Junlin memandang Qilin dan berkata sambil tersenyum, kamu mungkin tidak percaya ketika Qilin mengatakannya, astaga pisau bedah lebih baik dan saya telah memotong ribuan luka pada orang. Dia tidak akan mati. Saya bisa menghindari titik-titik vital dengan pisau. Mata-mata itu mengecewakan saya. Faktanya, saya bisa memotongnya ribuan kali, bos. Saya benar-benar tidak percaya ini, kata Qilin dengan ekspresi tidak percaya. Ye Junlin perlahan menoleh, memandang Guan Liuyan dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, jangan percaya, saya akan menggunakan pedang ini untuk mengujinya pada mereka. Saya jamin semua orang tidak akan mati jika mereka dipotong oleh ribuan pisau. Qilin segera berkata, oke, saya sangat menantikannya. Saya mendengar percakapan menakutkan antara Ye Junlin dan Qilin. Guan Liuyan dan yang lainnya sangat ketakutan hingga mereka terus gemetar, dan wajah mereka sudah merah. Siapa kamu yang pertama? Ayo kita lakukan padamu. Setelah Ye Junlin melihat sekeliling lapangan, matanya akhirnya tertuju pada Kolonel Yang. Wow, kepala sekolah yang sangat ketakutan sehingga dia langsung mengencingi celananya. Maafkan aku akan memberitahumu semuanya, kami melakukan segalanya, akulah yang menjebak Nona Li, kepala sekolah. Yang berlutut di tanah, mengakui semuanya dalam sekejap. Guan Liuyan dan yang lainnya mengikuti dari belakang, berlutut di tanah dan menjelaskan semuanya. Kami berhasil, kami minta maaf pada Nona Li. Ye Junlin tersenyum dan berkata, hah, benar kan, kalian orang-orang bangsawan bisa melakukan hal seperti itu. Semua orang menundukkan kepala, tampak malu. Bisakah kamu lebih keras lagi?
kita sepakat untuk memotongnya ribuan kali, tapi aku bahkan tidak memulainya, kamu baru saja mengakuinya. Ye Junlin tampak kecewa. Dia mengira seseorang dapat menahan puluhan atau ratusan pisau. Hasilnya adalah sekelompok pengecut dan pengecut. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan mengenai masalah ini? Kamu telah membuat istriku menderita ketidakadilan, jadi kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tanya Ye Junlin. Setelah Guan Liuyan dan yang lainnya saling memandang, Guan Liuyan berkata, kami meminta maaf secara terbuka dan kemudian memberikan kompensasi kepada Nona Li. Apa yang harus kami ganti rugi? Ye Junlin bertanya. Tentu saja kita akan kehilangan uang, beri saya angka spesifiknya, bisa berkisar antara 1 miliar hingga miliaran. Kata Guan Liuyan langsung, grup Ling Tian yang kaya mampu memberikan kompensasi tidak peduli berapa banyak uang yang dibutuhkan. Tidak ada uang, aku juga tidak kekurangan uang. Kata Ye Junlin, apa yang kamu inginkan? Guan Liuyan menyadari ada yang tidak beres. Aku ingin kamu membayarnya dengan nyawamu. Mata Ye Junlin bersinar dengan niat membunuh yang haus darah. Boom! Setelah mendengar ini, semua orang jatuh ke tanah dengan suara gedebuk ketakutan. Guan Liuyan memiliki firasat kuat bahwa Ye Junlin benar-benar berani membunuh mereka. Guan Liuyan memandang Ye Junlin dan bertanya, kamu berani membunuh kami? Mengapa kamu tidak berani? Kami adalah eksekutif puncak grup Ling Tian. Anda juga tahu siapa yang tergabung dalam grup Ling Tian, itu adalah Tuan Ye Ling Tian, pewaris keluarga Ye ya. Kami tidak hanya berada langsung di bawah yurisdiksinya, tetapi Tuan Ye Chen juga mendukung kami. Apakah Anda berani membunuh kami? Guan Liuyan berkata dengan dingin. Begitu Guan Liuyan mengatakan ini, yang lain langsung bereaksi. Mereka baru saja ditakuti oleh Ye Junlin. Sebenarnya mereka tidak perlu takut sama sekali. Mereka adalah anggota grup Ling Tian, terus terang, mereka didukung oleh keluarga Ye di ibu kota. Siapa di dunia ini yang begitu berani dan berani menyentuhnya? Setelah memikirkannya, semua orang berdiri satu demi satu dan berhenti berlutut di depan Ye Junlin. Bahkan kepala sekolah yang menghela nafas lega. Dia menatap Ye Junlin dan berkata, kami akan meminta maaf secara lisan atas masalah ini dan kemudian memberi kompensasi sejumlah uang kepada Li Ziran. Jika Anda dapat menerimanya, terima saja. Jika Anda tidak menerimanya, lupakan saja. Ye Junlin ingin menyentuh kami. Tolong berpikir jernih, Anda berperang melawan Tuan Muda Ye Chen, dan Anda berperang melawan seluruh keluarga Ye. Guan Liuyan mencibir dan berkata, saya akui Anda benar-benar membuat saya terkesan, tetapi dibandingkan dengan keluarga Ye, Anda masih seperti semut. Jadi, Anda berencana untuk segera mengakhiri masalah ini? Tanya Ye Junlin. Kalau tidak, apakah kamu benar-benar ingin melawan keluarga Ye? Dengarkan aku. Biarkan masalah ini berlalu. Tidak peduli berapa banyak keluhan yang kamu miliki. Kamu harus menanggungnya. Kolonel yang juga menepuk bahu Ye Junlin. Bang, tapi saat berikutnya, Ye Junlin menahan tangannya, dan pergelangan tangannya patah dengan sekali klik, bersambung.